Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari berbahagia ini, izinkan kembali lagi di Brondol untuk menjawab pertanyaan salah seorang petani kelapa sawit yang mencari alternatif, di mana pada hari ini memang pupuk kimia baik urea, rock phosphate, TS, PSP 36, KCL, Kisrit semuanya naik, bahkan NPK naik. Sehingga mungkin bagi para petani yang bisa terjangkau atau dekat sama pabrik kelapa sawit bisa mendapatkan byproduct ataupun limbah kelapa sawit baik dengan menggunakan janjangan kosong atau solid. Sehingga ada seorang petani yang bertanya, Pak Pendi, saya akan mengganti pupuk kimia saya karena memang jujur tidak terjangkau lagi harganya. Karena pada hari ini saja KCL di antara 470 sampai 550 ribu per saknya, maka tidak bisa terjangkau lagi harganya. Apakah saya itu bisa menggunakan janjangan kosong atau lebih bagus menggunakan solid? Sehingga untuk menjawab pertanyaan itu, kita juga harus tahu dulu bahwa kedua byproduct atau limbah dari pabrik kelapa sawit ini adalah memiliki karakter yang sangat berbeda dan kandungan yang berbeda. Yang pertama adalah volumenya. Janjangan kosong dari sebuah pabrik kelapa sawit bahwa satu pabrik kelapa sawit itu akan menghasilkan 23% dari total produksinya yang diproduksi. Sebagai contoh, jika dalam satu hari pabrik itu adalah mengolah 10 ton sebagai contohnya, maka 23% kali 10 ton maka ada 2,3 ton janjangan kosong yang dihasilkan. Itu kalau 10 ton. Kalau 100 ton berarti ada 23 ton janjangan kosong yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Di mana pada hari ini pabrik kelapa sawit yang pemilik perusahaan tidak boleh membakar janjangan. Kenapa? Karena membakar janjangan kosong bertentangan dengan lingkungan. Apalagi untuk perusahaan swasta biasanya tidak boleh membakarnya. Sehingga janjangan kosong yang terbentuk dari sebuah pabrik kelapa sawit 23% adalah volume yang banyak. Sementara solid basah di mana kadang dari pabrik kelapa sawit ada yang menghasilkan solid, ada yang tidak. Jika dia pakai dekanter maka dia akan menghasilkan 4% dari total produksinya. Angka yang sedikit dibandingkan dengan janjangan kosong. Selain itu bahwa kedua bahan ini, janjangan kosong dan solid itu memiliki perbedaan kandungan. Di dalam kandungan nitrogennya saja bahwa 1 ton janjangan kosong itu setara dengan 7,8 kg urea. Ini sudah kita bahas di sebelumnya. Bahwa kandungan fosfornya adalah setara dengan 2,8 kg rock fosfat. Ini dalam 1 ton ya. Kemudian kadar K2O-nya adalah 19,3%, setara dengan 19,3% KCl. Dan kandungan magnesium odosnya adalah 4,4 kg kisrit, kesetaraan kandungan magnesiumnya. Sedangkan di solid sendiri kadar nitrogennya jauh lebih tinggi dibandingkan di janjangan kosong adalah 9,0 kg urea, setaranya per ton solidnya. Kemudian kandungan fosfornya lebih tinggi juga adalah 4 kg ini bukan solid, 4 kg rock fosfat. Kemudian KCl kandungan kaliumnya hanya setara dengan 10 kg KCl per ton solid itu sendiri, dan kisritnya juga lebih tinggi. Kedua bahan ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Yang pertama adalah dalam bentuk utuh ataupun dalam bentuk press, sementara solid adalah bentuk seperti lumpur yang ada di video depan. Ketika kita ngomongin solid ini sendiri atau mau janjangan kosong memilih, maka kita harus memilih sesuai dengan karakteristiknya. Jangan kita hanya berpikir bahwa kandungannya saja, tapi karakteristik. Sebagai contoh, ketika kita bicara tentang dosis pada usia misalnya di 5 tahunan, dosis janjangan kosong berkisar 200 sampai 250 kg per pokok. Sementara solid rata-rata adalah 100 sampai 150 kg per pokoknya. Kita bicara tentang dosisnya karena memang kandungannya berbeda dan karakteristiknya berbeda. Solid basah itu ketika dia sudah sudah sedikit kering ya, saya bilang bahwa kandungan nitrogen terlarutnya tinggi. Ini terbukti ketika kita menggunakan solid basah ini untuk penanaman sayuran. Beberapa sayuran mengalami rasa yang sedikit pahit, di mana bahwa karena kadar nitrogen terlarutnya lebih tinggi dibandingkan janjangan kosong yang rilisnya agak lebih lama dibandingkan dengan solid.
Sebagai contoh kalau solid basah ini dicampur dengan tanah dan inkubasi ditanami sayuran, kita nggak perlu pupuk lagi karena bahwa nitrogen terlarutnya atau yang sudah bisa rilis yang bisa diserap tanaman relatif lebih cepat menggunakan solid dibandingkan dengan janjangan kosong. Berdasarkan penelitian, kalium akan rilis di janjangan kosong usianya adalah 25 hari. Sementara nitrogen di atas 200 hari baru bisa tersedia bagi tanaman. Kenapa? Karena bahwa di janjangan kosong yang utuh itu butuh terdekomposisi dulu atau masa terdekomposisi atau terurai dulu baru nanti akan ada nitrogennya dalam bentuk nitrat yang bisa diserap oleh tanaman. Panjang banget rantainya dibandingkan dengan solid. Sehingga para planter dan para petani semuanya milih janjangan kosong atau solid, maka sesuaikanlah dengan lahannya. Ketika lahan berpasir, pilihannya kalau bagi saya sendiri The Brondol, saya tidak akan memilih solid, tapi saya akan memilih janjangan kosong. Kenapa? Karena kadar bahan organiknya lebih besar janjangan kosong dibandingkan dengan solid. Itu yang pertama. Kadarnya juga sangat mumpuni sekali untuk digunakan. Selain itu bahwa kadar bahan organik yang besar di dalam janjangan kosong akan membantu mekanisme perbaikan struktur pada lahan berpasir. Bisa untuk meningkatkan KTK organik kita. Kemudian yang kedua juga akan meningkatkan kemampuan tanah berpasir untuk memegang air pastinya. Dibandingkan dengan solid dengan partikel yang sangat kecil, mungkin akan sangat terbatas, tapi janjangan kosong tidak. Sehingga kalau pemilihannya, Pak ini milih, ya kalau saya sih milih dua-duanya. Dan sekedar informasi saja bahwa kedua bahan ini adalah bisa dimix. Artinya janjangan kosong dan solid itu bisa dimix. Dimana bahwa janjangan kosong dulu, kalau menggunakan mix, janjangan kosong adalah ditata dulu, ditata seperti ini. Baru atasnya adalah menggunakan ditambahi dengan solid. Jangan terbalik. Solidnya tidak boleh di bawah, kemudian ditumpuk dengan janjangan kosong. Jika solid ditumpuk di bawah di bawah solid baru janjangan kosong. Ketika ada aliran permukaan, maka solidnya pasti akan lari dibandingkan dengan janjangan kosong. Karena ketika ada janjangan kosong kemudian disiram pakai solid, maka solidnya akan meresap di sela-sela janjangan kosong itu sendiri. Sehingga Papa ini milih mana? Kedua-duanya sangat baik. Silahkan saja memilihnya, nggak ada masalah. Yang penting adalah penggunaannya tidak harus mempertimbangkan. Karena bahwa kelemahan pupuk organik menggunakan byproduct, sebuah perusahaan aja bahwa ketika menggunakan byproduct atau bahan-bahan organik dari limbah pabrik adalah mempertimbangkan jarak. Jangan sampai kita berpikir pengganti pupuk kimia dengan kandungan yang segini ini, kemudian kita langsung serta-merta menggantinya. Jangan tar dulu, kita juga harus menghitung biayanya. Sebuah perusahaan menggunakan janjangan kosong dan solid adalah tidak lebih daripada 5 km. Kenapa? Perhitungan karena dosisnya besar sehingga volumenya besar. Volume yang besar membutuhkan transportasi yang besar. Jika lebih daripada 5 km, maka biasanya tidak digunakan byproduct ini, melainkan langsung balik ke pupuk kimia. Karena apa? BEP atau break even point head to head biayanya juga sama saja. Kalau sama saja ngapain pakai pupuk kimia, pupuk organik ini, kecuali untuk pupuk tambahan saja. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya ya silakan saja. Kedua-duanya adalah sangat baik, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Silakan sesuaikan dengan kondisi lahannya. Kondisi lahan yang miring kalau saran saya adalah tidak menggunakan solid. Kenapa? Aliran permukaannya cukup besar. Aliran permukaan cukup besar. Solid ini sangat lembut. Ketika dia kena air, terbentur air aliran permukaan, ya dia akan larut ke bawah. Bawahnya yang isinya semuanya solid. Maka pakailah janjangan kosong. Maka disesuaikan dengan karakteristik dari byproduct yang ada ini. Sehingga tidak akan menjadi malapetaka yang besar. Kita sudah mengeluarkan dana yang besar untuk pemupukan menggunakan janjangan kosong atau solid ini, justru malah berbalik arah kepada kita, malah merugikan kita. Dan satu lagi yang terakhir, bahwa penggunaan janjangan kosong atau solid ini adalah tidak boleh, sekali lagi digarisbawahi, tidak boleh pada lahan yang sering tergenang. Bahwa dekomposisi janjangan kosong untuk bisa menghasilkan unsur hara yang bisa diserap tanaman, begitu juga dengan solid, maka butuh proses dekomposisi atau penguraian. Proses penguraian atau dekomposisi akan berjalan lebih cepat jika dia berjalan secara aerob, bukan anaerob. Aerob artinya ada oksigen. Kalau anaerob tidak ada oksigen, salah satunya adalah karena dia terendam, tergenang. Sehingga jangan pernah menggunakan kedua bahan ini kepada lahan-lahan yang memiliki kadar air yang besar di permukaannya. Sebagai contoh, gambut yang sering tergenang tidak diperkenankan menggunakan dua-duanya ini.
Karena apa? Dekomposisinya bisa berbalik arah menjadi anaerob dan tidak menguntungkan bagi tanaman pastinya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Intinya memang pada saat ini dengan harga pupuk yang rata-rata harganya berganti harga, maka kita harus pintar-pintar mencari alternatif. Namun alternatif yang harus kita gunakan adalah tidak boleh malah lebih tinggi lagi tingkat investasinya. Artinya biayanya jangan lebih tinggi lagi. Kita mencoba ngirit tapi jangan ngorot gitu loh. Ya ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita, dan dilancarkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semua. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.